to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dimanapun berada, jumpa lagi dalam Renungan Harian Sulung. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mendengar isi hati-Mu, memahaminya dan melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan kita hari ini berjudul melepaskan hak tanpa diinjak, yang diambil dari 1 Korintus 9 ayat 15 demikian. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Saudara-saudara sekalian, melepaskan hak adalah bagian tersulit dari hidup orang beriman. Sebab kita diciptakan dengan hak asasi yang melekat pada diri kita, yang berlaku secara universal, di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apa saja, karena kita adalah manusia. Membiarkan diri diinjak-injak, dimanfaatkan, diintimidasi, diperlakukan sewenang-wenang, tentu saja tidak benar. Sebab berarti kita ikut andil dalam menyuburkan dosa orang lain, walaupun secara tidak langsung. Berjuang mempertahankan hak asasi tentu saja tidak salah, bahkan dalam kasus-kasus tertentu, orang percaya harus terlibat di dalamnya. Namun, agar kita tidak jatuh ke dalam kedagingan sebelum melakukannya, sangat penting untuk lebih dulu melepaskan genggaman hati kita terhadap hak untuk marah, hak untuk membalas dendam, hak untuk dihormati, diperlakukan dengan baik, dan hak-hak yang lain. Dengan demikian kita bisa bersikap tegas tanpa dinodai oleh berbagai kepentingan pribadi. Selain itu, ada kalanya kita perlu melepaskan hak-hak kita jika hal tersebut penting bagi keberhasilan pekabaran Injil. Paulus sebagai pelayan Tuhan berhak untuk mendapat pemenuhan kebutuhan hidup dari umat yang dilayani. Tetapi demi Injil dia memilih untuk melepaskan haknya. Dia melakukan hal tersebut bukan untuk dilihat orang, tetapi ketika hal tersebut penting untuk mengedukasi umat, dia menjelaskan bahwa adalah tanggung jawab umat untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Jika dia melepaskan haknya, itu adalah keputusannya sendiri demi Injil. Jadi, apa yang dilakukan Paulus tidak boleh menjadi ukuran untuk memperlakukan atau menghakimi para pelayan Tuhan yang lain. Orang beriman, jika diperlukan, bersedia melepaskan hak-haknya demi Injil, tetapi tidak memberi peluang kepada siapapun untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa bersikap bijak dan mampu menjaga keseimbangan. Melepaskan hak tanpa diinjak. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami jikalau kami sering mempertahankan hak-hak kami dengan kuat sehingga orang lain menjadi tersandung dan sulit untuk menerima Injil. Di sisi lain kami juga sering tanpa sadar menyuburkan dosa orang lain dengan membiarkan mereka tidak bertanggung jawab, bersikap sewenang-wenang, dan lain sebagainya. Terkadang kami berusaha untuk mengingatkan, tetapi dinodai dengan kepentingan-kepentingan pribadi, karena kami belum membereskan
kedagingan kami. Tuhan ampuni kami dan tolong kami agar kami dapat bersikap secara seimbang, agar hidup kami boleh dipakai untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Let it be a sweet, sweet sound.